Hai teman-teman, mari kita belajar proses tawar air. Tema 8, lingkungan dan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Belajar bersama saya, Muhammad Wahyudi. Siklus air adalah hasil dari siklus terus-menerus yang tidak pernah berhenti, mulai dari daratan hingga menjadi awan, sehingga turunlah hujan. Dan hujan merupakan salah satu peristiwa alam. Bagaimana sih peristiwa hujan itu seperti apa? Apa sih tahapan siklus hujan itu? Tahapan siklus air. Yang pertama itu ada evaporasi, yang kedua kondensasi, ketiga partisipasi, yang keempat itu transpirasi, dan kelima itu infiltrasi. Dan sebelum kita melanjut menjelaskan dan belajar bersama bagaimana terjadinya siklus air, terlebih dahulu saya akan memberikan apa saja sih manfaat air bagi kehidupan manusia. Manusia selalu membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Penggunaan air antara lain untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, dan untuk pembangkit listrik. Begitu besarnya kebutuhan manusia akan air, kita bersyukur air senantiasa tersedia di bumi. Oleh karena itu, manusia seharusnya senantiasa bersyukur kepada Tuhan Pencipta alam. Dan mengapa sih air selalu tersedia di bumi? Air selalu tersedia di bumi karena mengalami siklus air merupakan sirkulasi perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Kemudian tahapan-tahapan siklus air. Air di laut, sungai, dan danau menguap akibat panas dari sinar matahari. Proses penguapan ini disebut evaporasi. Penguapan adalah bagian esensial dari siklus air. Uap air di udara akan berkumpul menjadi awan karena pengaruh suhu. Partikel uap air yang berukuran kecil dapat bergabung atau berkondensasi menjadi butiran air dan turun hujan. Setelah proses penguapan atau evaporasi, kemudian adalah proses kondensasi atau pengembunan, adalah perubahan wujud benda ke wujud yang lebih padat, seperti gas atau uap menjadi cairan. Kondensasi terjadi ketika uap didinginkan menjadi cairan, tetapi dapat juga terjadi bila sebuah uap dikompresi, yaitu tekanan ditingkatkan dan menjadi cairan, atau mengalami kombinasi dari pendinginan dan kompresi. Kemudian, tumbuhan juga bisa melakukan penguapan yang disebut atau dinamakan transpirasi. Adalah proses pengeluaran air dari tanaman melewati lubang kecil di daun yang dikenal sebagai stomata. Transpirasi merupakan proses hilangnya air dalam bentuk uap air dari jaringan hidup tanaman yang terletak di atas permukaan tanah melewati lubang berupa stomata. Setelah proses penguapan naik ke atas dan menjadi awan, awan akan dibawa oleh angin menuju daratan atau dataran tinggi. Kemudian terjadinya hujan. Proses ini dinamakan dengan proses presipitasi. Adalah proses jatuhnya segala materi yang dicurahkan dari atmosfer ke permukaan bumi dalam bentuk cair, yaitu hujan, maupun padat, yaitu salju. Setelah turun hujan, air hujan yang jatuh di tanah akan meresap menjadi air tanah. Selanjutnya, air tanah akan keluar melalui sumur. Air tanah juga akan merembes ke danau atau sungai. Air hujan yang jatuh ke perairan, misalnya sungai atau danau, akan menambah jumlah air di tempat tersebut. Selanjutnya, air sungai akan mengalir ke laut. Namun sebagian air sungai di sungai dapat menguap kembali. Jadi,
Proses infiltrasi itu yaitu dinamakan proses peresapan. Peresapan air hujan yang jatuh ke tanah. Ya, mungkin itu tadi penjelasan bagaimana terjadinya proses siklus air atau daur air yang ada di bumi. Jadi siklus ini akan terjadi terus menerus dan juga tidak akan pernah berhenti. Mungkin cukup sekian video pembelajaran pada kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.